Bu Rizka, monggo silahkan, ada apa Bu? Ya, apa ada yang mau disampaikan atau Ya, mau ngobrol biasa aja Bu, monggo Bu. ini Bu, saya mau sedikit mengeluh ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya mengeluh ya Iya Bu. nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa Bu, Ini monggo silahkan. Iya, ini maksudnya ini kan alhamdulillah ya Bu ya, saya kan dipercaya sama jenengan ini untuk mengampu kelompok A, ini untuk usia 4 sampai 5 tahun di TK Asia Bulet. Nah, ini saya ini selama dalam beberapa waktu ini, terutama memasuki awal di semester 2 kemarin, ini saya memperhatikan Bu, anak-anak itu masih banyak yang kurang fokus ketika saya menyampaikan kegiatan pembelajaran. Ya memang tidak semua sih Bu ya, tapi ada beberapa. Jadi itu menurut saya cukup sedikit mengecoh atau memecah konsentrasi atau fokus pada anak-anak yang lain gitu Bu. Nah, ini untuk kelompok ini kan kebetulan ada 25 anak jumlahnya, dengan jumlah 17 anak laki-laki dan 7 anak perempuan gitu. Nah, dominan kan kebetulan ini alhamdulillah dominannya laki-laki yang memang tenaganya itu super sekali Bu gitu. Jadi ya ini sedikit keluhan saya saja Bu pada jenengan gitu. Oh iya, jadi kira-kira hal apa, keinginan apa yang ingin Bu Rizka capai gitu, yang Bu Rizka selesaikan pada perbincangan kali ini Bu? Kira-kira apa yang ingin Bu Rizka solusikan dari pertemuan pada siang hari Iya, ini? ini saya sebenarnya itu menginginkan Bu ya, kita sebagai guru itu menginginkan anak yang kita bimbing, yang kita beri pembelajaran setiap hari itu bisa menyerap atau menerima apa yang kita ajarkan gitu Bu. Gitu, intinya itu seperti itu. Terutama ini kan yang kelompok A ini karena sudah memasuki di semester 2, ini mau persiapan untuk kenaikan ke kelompok B, itu kan ada beberapa target dalam pembelajaran yang sudah saya tetapkan dan saya maksudnya tetapkan, dan mudah-mudahan anak-anak ini bisa mencapai mencapai target dengan yang sudah saya tetapkan gitu loh Bu. Saya ini seperti itu, tapi kok dalam berjalannya waktu ini masuk semester 2 ini malah fokusnya anak-anak itu kok malah berkurang dari semester 1 yang kemarin gitu Bu. Menurut Bu Rizka, kondisi ideal apa seorang anak itu bisa dikatakan fokus gitu? Anak bisa dikatakan fokus ketika dia bisa menerima apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan, atau mungkin dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan gitu loh. Jadi ketika kita menyampaikan berarti dia mendengarkan, dan ketika kita bertanya dia bisa menjawab. Itu kan berarti secara tidak langsung berarti dia kan fokus mendengarkan kita gitu Bu. Nah, sementara ini kok ya karena memang banyak anak laki-laki yang mungkin ya Bu ya, yang tenaganya super sekali. Ya memang tidak semua Bu, dari 17 anak laki-laki itu ada sekitar 7 anak yang fokus atau konsentrasinya itu gampang terpecah, bukan tidak fokus secara keseluruhan atau dari awal sampai akhir, tidak Bu, tapi mereka itu fokusnya gampang terpecah di tengah perjalanan atau di tengah pembelajaran. Itu dari 7 anak itu gitu. Berarti kan pembelajaran di TK kan ada kegiatan awal. Iya. Kegiatan awalnya bisa digambarkan nanti Bu seperti apa, terus ketika anak-anak masuk sekolah, terus kegiatan yang dilakukan anak apa, kan ada kegiatan awal, terus inti, terus penutup Bu. Kira-kira kondisinya gimana gitu loh, kondisi anak-anak ketika melaksanakan mungkin pembiasaan, terus ketika anak-anak sudah mulai memasuki kegiatan-kegiatan tadi, inti, awal, terus kegiatan penutup, untuk kondisinya anak-anak itu seperti apa, terus anak-anak itu terpecah fokus
fokusnya itu ketika apa, dari kegiatan awal atau dari apa gitu Bu? Ini saya ceritakan dulu ya Bu ya, dari awal ini ketika kita kan penyambutan dulu. Ketika penyambutan anak masuk, saling sama Bu Guru, kita ada pembiasaan mengaji Bu. Mengaji juz amma itu ketika hari Rabu dan Kamis, untuk kiroati atau ikro itu Senin dan Selasa. Nah itu dilanjut dengan kegiatan mengenal keaksaraan atau mengenal huruf lah, kita bisa katakan itu membaca lah Bu gitu. Nah itu setelah itu nanti anak-anak kan kita kumpulkan, anak kelompok A dan kelompok B ice breaking dulu. Setelah ice breaking mereka baris, kemudian masuk ke kelas masing-masing dan kita pembukaan dulu Bu. Nah itu ketika di pembukaan itu mereka masih bisa kita kendalikan, masih bisa tertib, masih bisa kita beri arahan untuk maksudnya berbicara dan lain, mereka masih fokus, masih mendengarkan. Dan saya pun ketika waktu pembukaan itu, ketika kegiatan pembukaan, saya selalu memberi kesempatan ke anak untuk bercerita dulu Bu. Jadi ketika nanti mereka masuk ke inti itu, dalam hati mereka tidak ada unek-unek atau mungkin ada hal yang belum mereka sampaikan gitu. Saya selalu beri space atau beri kesempatan untuk mereka bercerita dulu. Kamu kemarin kegiatannya ngapain ya, sama misalkan di rumah. Nanti dari beberapa anak itu keluarlah mereka bercerita satu persatu. Nah tapi Bu, ini dari tadi anak yang saya ceritakan itu ada 7 yang fokusnya gampang terpecah. Nah ini dari 7 itu ada 2 anak yang memang betul-betul apa ya, kalau menurut saya tuh mengalami bisa dikatakan bukan penurunan ya, maksudnya perubahan dari di semester 1 ke semester 2 ini, yang harusnya saya targetkan di semester 2 dia perkembangannya bisa lebih baik, tapi ternyata ketika di semester 2 ini kok kayak turun gitu loh Bu. Nah dia itu maksudnya 2 anak ini ketika saya beri kesempatan di pembukaan untuk bercerita, ketika saya tanya pun dia cenderung tidak menjawab Bu, dia diam. Mungkin malu atau gimana, saya nggak tahu ya. Maksudnya kalau menurut saya mungkin dia malu, dia diam. Tapi ketika temannya bertanya, dia cerita Bu, dia bercerita. Jadi dia cenderung lebih suka bercerita ke temannya daripada ketika saya tanya gitu. Oh, yang apa yang mau diutarakan gitu. Iya. Kira-kira kalau menurut Bu Rizka, faktor apa yang menyebabkan kok anak-anak yang tadi ya yang mungkin mengalami penurunan tingkat fokus, berarti itu ketika di kegiatan inti sudah memasuki kegiatan inti, sudah memasuki pembelajaran, anak-anak fokusnya terpecah. Kira-kira faktornya apa Bu, kalau jenengan bisa lihat keseharian anak, kok misalnya anak tersebut faktor fokusnya kok menurun seperti itu Bu? Mungkin ya beberapa faktor, bisa jadi faktor dari rumah bisa Bu. Mungkin dia moodnya dari rumah mungkin sedang tidak bagus, ketika di sekolahan ketemu temannya dia moodnya langsung happy. Jadi dia kan mungkin, wah aku ketemu temen nih, aku mau cerita nih kayak gini seperti ini, bukan seperti itu. Jadi ketika Bu Guru berbicara dia tidak mendengarkan karena dia masih situasi hatinya dari rumah tidak baik, kesini baik, ketemu temannya. Jadi kan mungkin ke Bu Gurunya mungkin biarinlah Bu Guru, biarin aja aku mau fokus ke temanku, mungkin seperti itu Bu. Bisa jadi, atau mungkin di sekolah mungkin, atau seperti apa kayak gitu bisa sih Bu. Mungkin iya kayak anak itu kayak belum tuntas berarti Iya, penyampaian rasa, emosi, iya, keinginan ataupun pemikiran seperti dari rumah itu dia belum tuntas, atau enggak karena ketemu sama temennya dia ingin berbagi cerita, ingin mengungkapkan yang dia rasakan, tapi itu kok pas di kegiatan inti gitu. Sedangkan biasanya di kegiatan itu kan sudah bermacam-macam yang sudah jenengan sediakan, tapi kok malah di kegiatan intinya itu kok dia meluapkan semuanya, menjadikan
dia seperti tidak tertarik kegiatan itu, aku mau asik aja cerita Iya, dengan dia dirinya kayak sendiri. seperti punya dirinya sendiri gitu loh Bu. Ketika saya tanya dia nggak mau menjawab, tapi ketika sama teman dia berusaha meng-up atau mengeluarkan semua yang ada di hatinya seperti itu. Iya iya ya Bu ya. Nah selama ini berarti pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Rizka berikan, atau metode pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Rizka berikan ke anak-anak? Kalau sementara ini sih saya pakai Lostpad ya Bu ya. Saya kalau kegiatannya pakai Lostpad, jadi anak-anak bisa memilih kegiatan sesuai dengan yang mereka inginkan atau sesuai dengan yang keinginan mereka gitu. Tentu sesuai dengan topik atau subtopik yang sudah saya susun di sebelumnya, menyesuaikan lah Bu gitu. Tapi ya masih ada. Bu ya tadi sudah mendengar panjang lebar ya Bu ya, lebih detail tadi kalau kesah Bu Rizka tentang fokus anak. Tadi sudah mendengar keluh kesah Bu Rizka ya Bu, cerita panjang lebar tentang anak yang tadi mungkin fokusnya menurun Bu ya, padahal kan sudah diberikan mungkin kegiatan-kegiatan yang menarik ya menurut Bu Rizka dari awal sampai ke kegiatan akhir. Nah itu ketika berarti di kegiatan inti anak-anak yang fokusnya menurun itu berarti mulai menampakkan bahwa fokus mereka itu mulai goyah gitu, berarti di kegiatan inti. Ketika aku mulai menyampaikan kegiatan apa yang akan kita laksanakan hari ini gitu Bu. Ya melihat tadi ya rangkaian tadi, kira-kira yang metode apa yang sudah Bu Rizka gunakan Bu? Metode pembelajaran. Ya metode pembelajaran apa yang sudah Bu Rizka laksanakan selama ini? Kalau metode pembelajarannya ini di sini kan saya pakai Lostpad ya Bu ya untuk sementara gitu kan. Maksudnya untuk kita pakai Lostpad dalam satu hari itu kita sediakan atau kita siapkan 3 ragam main, 3 ragam kegiatan seperti itu Bu. Nah itu kita laksanakan atau kita lakukan di dalam kelas gitu. Karena pembelajaran ya kita lakukan di dalam kelas gitu Bu. Oh iya ya. Berarti biasanya kalau anak-anak pada umumnya Bu ketika sudah waktunya yuk kita bermain, guru sudah menyediakan beraneka main ini, terus dijelaskan itu biasanya itu anak-anak akan tertarik Bu, langsung tertarik gitu. Tapi untuk anak-anak tertentu ini berarti langsung balik nggak mau gitu kok Bu, atau gimana reaksi mereka ketika muncul Bu Rizka mengetahui bahwa anak itu tidak fokus, tidak mau mengikuti kegiatan? Dia mau mengikuti kegiatan sebenarnya dia mau mengikuti kegiatan, tapi dalam proses dia mengikuti kegiatan tersebut atau dalam proses dia dalam kegiatan tersebut dia banyak ngomongnya Bu, banyak berbicaranya, banyak intinya itu nggak, kalau anak yang lain kan ketika dia dihadapkan pada satu kegiatan dia fokus nih, aku mau ini, ketika sudah selesai dia selesai gitu loh Bu. Tapi kalau dia ketika dia melakukan itu sambil ngobrol sambil sama temannya, kalau temannya tidak mau mendengarkan dia cenderung lebih ke bete, marah seperti itu Bu. Iya. Nah itu anak yang fokusnya menurut itu tadi ya kira-kira ada yang kelihatan nampak sekali itu 2 anak. Iya. Ada beberapa yang mungkin masih bisa terkondisikan gitu. Tapi itu memang yang 2 anak ini memang rada dari segi emosionalnya juga memang sedikit moodnya itu gampang berubah-ubah gitu loh Bu. Jadi kalau sebagai saya pribadi itu belum menemukan ini gimana nih ya mensiasati anak ini itu seperti apa gitu, saya masih mencari sampai detik ini gitu Bu. Walaupun Bu Rizka sudah mencoba metode gitu. Pembelajaran yang mungkin menarik lah untuk yang anak-anak tersebut, kira-kira anaknya itu aktif bergerak atau cenderung pasif Bu? Aktif sekali, dia aktif bergerak, dia aktif berbicara, dia aktif mengeksplor
segala sesuatunya Oh. gitu. Jadi dia seperti menciptakan dunianya sendiri dan mengajak teman untuk masuk ke dunianya gitu loh Bu. Yang saya amati seperti itu Iya. ya. Nah, untuk rencana kedepannya kira-kira apa yang mau dilakukan Bu Rizka Bu ke depannya tuh untuk mensolusikan yang tadi ya anak-anak yang mungkin ya bisa dibilang fokusnya menurun dan butuh pendampingan. Kira-kira rencananya apa Bu ini yang mau dilakukan Bu Rizka? Rencananya ya Bu ya, ini ya Mas, kalau saya sendiri, saya pribadi ini rencananya untuk anak, untuk khusus untuk anak dua ini atau untuk semuanya Bu? Ya yang difokuskan berarti yang Dua untuk anak ini ya. anak-anaknya dulu. Karena mungkin dari sekian murid kelompok A yang lainnya sudah bisa terkondisikan kan, walaupun ya karena anak-anak ya nggak mungkin bisa 100% diam, tapi kan setidaknya ketika ada kegiatan sudah bisa bertanggung jawab melaksanakan. Ya sebenarnya dia juga bertanggung jawab sih Bu, cuman ya itu dalam prosesnya itu kok fokusnya tuh memang turun sekali gitu loh. Ini rencananya saya nanti mau tak observasi dulu saja Bu, gimana nanti perkembangannya. Terus juga saya mau komunikasikan juga sama orang tuanya di rumah, apakah mungkin di rumah atau ada masalah apa dengan anak ini, kan kita nggak tahu gitu loh Bu. Saya mau komunikasikan dulu ke orang tuanya, saya mau maksudnya berkolaborasi lah sama orang tuanya, gimana caranya biar nanti di semester 2 atau di kesempatan yang akan datang anak ini bisa menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi gitu loh Bu. Karena memang kan untuk pendidikan sendiri kita butuh kolaborasi dari orang tua, tidak semuanya ditumpukan atau dibebankan ke guru, kan tidak Bu. Ya memang mereka sekolah di sekolahan, tapi kan untuk banyak waktu luang mereka di rumah, dimana di rumah itu mereka yang mendampingi dalam segala aktivitas hari ini kan orang tua mereka sendiri gitu loh Bu. Jadi saya nanti observasi dulu anak ini, saya amati dulu lah beberapa hari atau beberapa minggu yang akan datang, saya bicarakan, saya kolaborasi dengan orang tuanya mencari solusi gimana nih anak ini bisa nanti, supaya nanti anak ini bisa berkembang lebih baik lagi gitu loh Bu, dan fokusnya bisa membaik lagi gitu. Iya, berarti memang butuh juga pendampingan dari Iya, itu orang tua butuh sekali Bu. Ya kita mengetahui yang anak-anak lakukan di sekolahan, terus pasti ada juga faktor-faktor mungkin bisa jadi dari orang tua. Bisa jadi seperti itu ya. Terus kira-kira strategi apa Bu yang mau digunakan jenengan itu Bu? Untuk strategi menangani anak tersebut, strateginya ya mungkin biar lebih untuk anak tersebut dan untuk semua anak itu kira-kira apa yang jenengan rencanakan gitu, strategi apa yang akan jenengan kerjakan gitu. Yang pertama berarti yang tadi untuk menangani anak tersebut, terus yang kedua untuk semua anak. Berarti kan tadi Bu Rizka sudah mengutarakan metode-metode yang untuk kegiatan pembelajaran, terus juga rencana-rencana ke depannya. Terus untuk guru pendamping kira-kira Bu Rizka punya pemikiran nggak untuk guru pendamping, kira-kira apa yang harus dilakukan guru pendamping untuk mendampingi anak-anak yang mungkin butuh pendampingan yang spesial? Kalau untuk guru pendamping ini sementara masih itu sih Bu, di tahap kalau misalkan dia tidak fokus itu dia memberi nasihat seperti itu, masih di tahap seperti itu. Tapi kan yang namanya anak-anak ketika dia diberi nasihat 1 atau 2 detik kemudian seperti itu lagi kan, seperti itu namanya anak-anak ya Bu ya. Maksudnya kalau kita mau tegas pun kan namanya juga anak-anak, kan kita harus masih tegas tapi dengan bahasa yang mereka mengerti, bukan dengan bahasa kita sebagai orang dewasa, seperti itu Bu. Untuk sementara ya sebagai guru pendamping mendampingi dan memberi nasihat kepada mereka bahwa ayo mengajak mereka lah bekerja sama untuk mendengarkan, untuk bisa fokus, untuk bisa tertib lagi gitu loh, agar ketika nanti mereka masuk ke pembelajaran mereka tidak mengalami kebingungan, aku harus
gimana ya, aku harus bagaimana ya, karena ketidakfokusan mereka tadi pada kegiatan inti atau ketika saya menjelaskan atau mengutarakan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini, seperti itu Bu. Ya intinya juga berarti antara Bu Rizka sama guru pendamping harus ada komunikasi yang baik ya. Ketika nanti mau memulai kegiatan pembelajaran, bisa dibilang ya biar sinkron juga nanti akan apa yang akan nanti dilakukan. Terus Bu Rizka sendiri punya nggak Bu strategi pembelajaran yang pertama untuk mengatasi mungkin anak-anak itu, terus untuk semuanya atau enggak ya untuk pembelajaran yang bisa lebih menarik perhatian anak-anak yang kurang fokus tersebut. Untuk strategi itu ya, karena setiap hari itu padahal ketika kegiatan pembuka kan kita membuat lingkaran Bu. Jadi kalau membuat lingkaran itu kan secara tidak otomatis fokus anak kan menghadap ke saya, yaitu kan kita melakukan kontak mata seperti itu kan, melingkar. Nah sebelum kegiatan inti juga kita melakukan ice breaking. Sebetulnya itu sudah, kalau menurut saya pribadi sudah cukup untuk membuat mereka sedikit rileks ketika nanti kegiatan inti mereka bisa lebih fokus lagi. Tapi ternyata pada kenyataannya dua anak ini tidak bisa Bu kita ajak seperti itu, walaupun saya sudah buat lingkaran, saya sudah melakukan ice breaking, tapi dua anak ini tetap fokusnya terpecah gitu loh. Nah yang saya amati untuk ini beberapa waktu ini mereka dua anak ini cenderung lebih aktif untuk bergerak, mengeksplor semua gerakannya sana kemari dan lain-lain. Mungkin untuk ke depan ini Bu saya punya rencana atau mungkin strategi lah bisa dikatakan seperti itu. Kegiatan pembelajarannya saya akan alihkan ke luar Bu, keluar kelas saja seperti itu. Mungkin bisa 1 minggu 1 atau 2 kali kita kegiatan di luar ruangan atau di luar kelas gitu Bu. Jadi nanti saya bisa mengamati, oh ini anak itu perbedaannya apa sih ketika di dalam kelas dan ketika di luar kelas, dia bisa lebih fokus di mana, seperti itu Bu. Jadi saya sambil mengamati seperti itu loh, ada perbedaan nggak ya dengan fokusnya ketika seperti itu ya Bu ya. Misalnya nanti strateginya saya akan membagilah dalam 1 minggu itu ada 6 hari, dalam 6 hari itu ada 2 hari saya melakukan atau kelompok A ini melakukan kegiatan di luar ruangan. Jadi saya bisa memantau atau mengamati anak ini lebih fokus di mana sih kegiatannya, di dalam kelas atau di luar kelas, seperti itu Bu. Nah terus untuk yang lain mungkin nanti saya akan menambah beberapa ragam main lah Bu, seperti itu. Ya bagus juga. Tadi Bu Rizka sudah menyampaikan metode-metode pembelajarannya, terus rencana kedepannya apa, terus strategi itu sebetulnya sudah bagus semua Bu, yang sudah Bu Rizka sampaikan. Nah, terus kira-kira untuk rencananya Bu Rizka itu ada nggak Bu yang bisa dibantu dari sekolahan gitu, atau ada nggak yang kira-kira bisa membantu Bu Rizka gitu untuk mendukung gitu tadi rencana-rencana Bu Rizka itu? Yang kalau saya sih meminta dukungan dari sekolahan itu untuk memperbanyak ragam main Bu atau alat permainan untuk anak. Jadi ketika kita sebagai guru menyiapkan atau menyusun rencana kegiatan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan alat permainan yang ada, karena untuk sementara ini kan dalam waktu untuk saat ini kegiatan ragam main atau alat permainan di TK kan sangat minim sekali. Jadi saya ini sebagai guru itu jujur saja untuk memperbanyak ragam main atau alat permainan edukatif lagi, karena di sini saya jujur sebagai guru ini kadang bingung Bu, kita sudah menyiapkan nih kegiatan bermain ini 1 hari ini 3, tapi ketika kita mencocokkan dengan alat main yang ada kok nggak ada, seperti itu. Jujur saya sebagai guru ketika saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya tentang kegiatan pembelajaran atau kegiatan bermain hari ini, saya mencocokkan dengan alat permainan yang
ada seperti itu Bu. Ya untuk sekarang untuk saat ini saya tak siasati dengan menggunakan alat permainan saya buat dari beberapa barang bekas seperti itu Bu. Tapi kan untuk ke depan ya saya berharap bisa dilengkapi lagi lah Bu ketika untuk alat pembelajaran dan lain-lainnya, alat permainannya, karena ketika nanti kita sebagai guru menyusun kegiatan pembelajaran dan ragam main jadi tidak bingung gitu loh Bu, kok ini nggak ada seperti itu gitu. Berarti intinya juga butuh dukungan dari semua pihak ya Bu Iya, ya. seperti itu. Ya menurut saya nanti untuk kedepannya mungkin kita juga perlu mengadakan rapat juga Bu dengan mungkin pengurus, dengan komite, mungkin siapa tahu bisa memberikan solusi tadi untuk kelengkapan media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolahan. Karena kalau untuk melengkapi sepenuhnya saat ini mungkin belum bisa. Berarti sementara itu tadi ya Bu ya. Nah terus kira-kira kapan langkah awal akan jenengan mulai untuk tadi mensiasati anak-anak yang kurang fokus itu Bu tadi? Secepatnya sih Bu ya. Maksud saya sudah mau observasi. Iya, secepatnya Bu. Nanti kalau misalkan saya tangani ya, bisa dikatakan saya tangani karena ini kan mau persiapan ke kelompok B juga Bu, tinggal beberapa bulan lagi gitu Bu. Sementara kan maksudnya agar anak ini nanti kedepannya perkembangannya bisa lebih baik lagi, baik secara emosional maupun fisik motorik, kognitif dan lain-lainnya, agar ketika dia masuk ke kelompok B dia itu sudah mempunyai persiapan yang matang seperti itu Bu. Gitu. Berarti dalam waktu minggu-minggu ini ya Bu? Insya Allah ya. Berarti nanti setelah melakukan observasi terus pelaksanaan, jadi nanti Bu Rizka bisa memantau ya Bu, memantau perkembangan anak, kira-kira yang sudah Bu Rizka lakukan ada perubahan ke arah yang mudah-mudahan ke arah yang lebih baik lagi. Itu sih Bu tadi kan berarti jenengan itu sebetulnya sudah menemukan solusi-solusi banyak sekali ya Bu dari perbincangan kita pada siang hari ini ya. Tuh sudah bagus sekali solusi-solusi, mungkin rencana-rencana yang Bu Rizka laksanakan. Ya berarti nanti saya tunggu ya Bu kelanjutannya mungkin dari minggu ataupun bulan berikutnya ya, kira mudah-mudahan ada perubahan tadi ya. Kira-kira seperti itu Bu. Iya. Iya juga mengucapkan terima kasih sekali. Nanti kira-kira kalau ada mungkin problem atau masalah apapun yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun sekolahan, monggo Bu Rizka bisa datang ke saya ya, kita carikan solusinya bersama-sama. Intinya kita perlu menjalin kerjasama, kolaborasi semua warga TK Aisyah demi kemajuan TK Aisyah. Begitu ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih sekali. Yang penting semangat pokoknya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya nih perbincangannya. Terima kasih banyak. Iya sama-sama Bu. Monggo silakan hati-hati.